Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, Nur Edi. Hari ini kita akan membahas tips menulis skripsi dengan Reference Manager Mendeley. Saya Nur Edi, keseharian saya adalah pengajar, dosen, dan peneliti di Universitas Tadulako pada Departemen Agroteknologi. Core research saya adalah Functional Diversity of Agricultural Microbes, Plant Pathology, Entomology, dan Ekologi Molekular. Saya juga bekerja sebagai editor dan reviewer pada jurnal Sinta dan Scopus. Nah, bahasan kita pada hari ini terdiri atas 3 topik utama, yaitu memahami isi skripsi. Tentu saja ini adalah skripsi berdasarkan panduan di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Yang kedua, tips menulis skripsi. Yang ketiga, mengenal dan menggunakan Mendeley sebagai reference manager skripsi. Kita masuk ke poin pertama, sistematika skripsi di Fakultas Pertanian Untar. Nah, pada bagian awal skripsi itu terdiri atas 10 bagian, yaitu sampul bagian dalam, kemudian lembar pengesahan, halaman pernyataan, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Pada bagian utama itu terdapat 5 komponen bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir itu terdiri 3 komponen, yaitu daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup. Nah, untuk lebih detail tentang panduan penulisan skripsi di Fakultas Pertanian, Anda bisa merujuk ke laman ini. Nah, beberapa hal yang sering saya jumpai keliru pada skripsi mahasiswa adalah penggunaan logo yang salah. Logo yang benar di Universitas Tadulako itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk logo yang salah, ini juga bentuk logo yang salah. Nah, kalau Anda ingin memperbesar gambar logo ini, ambil pada bagian sudut lalu drag untuk memperbesar atau memperkecil logo. Kesalahan umum yang sering saya jumpai juga pada penulisan skripsi mahasiswa adalah kapitalisasi. Tidak menggunakan huruf besar untuk nama orang, nama tempat, nama jabatan, dan kadang ada yang tidak perlu huruf besar diberi huruf besar karena mungkin misalnya dia meneliti pupuk hayati, karena dia suka kata itu, lalu setiap menulis pupuk hayati ditaruh huruf besar, P dan H-nya huruf besar. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, mengawali kalimat dengan kata penghubung, misalnya pada, dalam, yang, sehingga, dengan, dan lain-lain. Ini tidak boleh menggunakan itu di awal kalimat. Ada juga yang menulis kalimatnya terlalu panjang, sehingga pembaca kehilangan makna karena terlalu lelah membaca. Salah ketik marak dijumpai, padahal Anda bisa menggunakan tools yang disiapkan oleh Microsoft Word untuk mengatasi salah ketik. Saya akan berikan contoh Anda untuk salah ketik ini. Saya tunjukkan dulu. Saya masuk ke kampus data, other, kemudian nah, ini misalnya ini tulisan Anda dalam naskah skripsi misalnya. Anda bisa meminimalisir salah ketik ini dengan mengaktifkan pendeteksi gramatika bahasa Indonesia. Caranya select all atau Ctrl A pada file Anda, lalu di bagian bawah ini, lihat kursor saya ini ada tulisan Germany, ini tersetup dalam bahasa Jerman laptop saya. Nah, Anda bisa klik itu lalu pilih bahasa Indonesia. Ini. Nah, jadi kalau kita pilih bahasa Indonesia, semua yang bukan bahasa Indonesia akan dinyatakan salah keliru dengan tanda garis merah seperti ini. Misalnya kita tulis makalah keguruan, makalah guru. Tuh, makalahnya ditandai
makalahnya ditandai salah karena salah ketik. Kalau kita klik kanan mestinya makalah ini. Jadi kita bisa benarkan dia. Jadi kita bisa deteksi yang salah ketik tadi. Oke. Saya kembali ke presentasi. Nah, salah ketik ini tadi bisa diminimalisir dengan tools yang tersedia di Microsoft Word. Tanda baca ini juga sering sekali keliru. Menggunakan titik 2, koma yang disertai spasi, titik 2 yang disertai spasi sebelumnya. Ini banyak sekali yang saya jumpai keliru. Nah, apalagi ini banyak yang copy paste. Copy paste ini tidak dibenarkan dalam menulis ilmiah. Oke, kita masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu memahami isi skripsi. Nah, yang pertama adalah judul. Tidak boleh terlalu panjang judulnya. Jangan gunakan tanda baca, jangan gunakan singkatan sebisa mungkin, jangan gunakan istilah teknis terlalu teknis, jangan gunakan kata kerja aktif. Nah, biasanya dia 15 kata. Apakah boleh menggunakan lokasi? Boleh kalau informasi yang disajikan merujuk pada kespesifikan lokasi. Misalnya, kita mau bilang kerusakan lahan pertanian di Kelurahan Poboya karena aktivitas bertambang. Jadi, Poboya dalam hal ini adalah lokasi yang spesifik rusak karena aktivitas bertambang, misalnya. Ringkasan ini adalah generalisasi atau rangkuman secara umum dari seluruh isi skripsi Anda yang isinya kenapa penelitian ini ada, apa arti pentingnya, apa informasi yang ingin disajikan, apa yang saya lakukan, bagaimana cara melakukannya, apa yang saya temukan, apa hal baru yang saya temukan, apa implikasi temuan saya, apa yang saya rekomendasikan. Itu isi ringkasan. Ini adalah contoh ringkasan yang sangat simpel, biasanya dia tidak lebih dari 250 kata. Kita masuk ke pendahuluan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sekaligus menarik minat pembaca untuk tahu apa yang ingin saya sajikan. Nah, ini ada informasi yang diperlukan oleh pembaca untuk paham sekaligus untuk mengevaluasi awal isi skripsi atau artikel ilmiah. Propertinya singkat, tidak bertele-tele, jelas, seimbang, fokus. Nah, pendahuluan dalam skripsi sains seperti pertanian tidak perlu sampai 10 halaman. 3 halaman sudah banyak sekali. Ya. Nah, isinya ini bukan struktur subbab, tapi struktur kandungan yang ada di dalam pendahuluan. Yaitu ada latar belakang, ada ringkasan penelitian terdahulu tentang penelitian yang Anda lakukan, ada motivasi penelitian itu, ada informasi tentang penelitian Anda. Nah, contoh latar belakang. Ini adalah contoh latar belakang. Gambaran awal informasi umum tentang penyakit darah di Indonesia. Misalnya ini, Pak, konteksnya pada contoh tulisan ini. Lalu meringkas penelitian, itu contohnya ini. Ada temuan-temuan sebelumnya tentang penyakit darah pada pisang. Lalu kemudian sejauh apa penelitian tentang pencegahannya, daerah mana saja yang sudah terserang, berapa total kerusakannya, berapa kerusakan ekonominya, itu bisa disajikan di situ. Lalu motivasi penelitian. Kenapa penelitian ini dilakukan? Kita ingin misalnya menyuguhkan teknologi pengendalian ramah lingkungan, yaitu dengan pengendalian hayati. Maka perlu dicari agens-agens hayati yang dapat mengendalikan si patogen penyebab penyakit darah pisang. Itu motivasinya. Lalu kita sampaikan juga bahwa ada beberapa sumber daya yang berpotensi untuk menjadi agen pengendali hayati tersebut. Itu motivasinya. Baru diperkenalkan penelitian. Bahwa dalam penelitian ini saya mau melakukan A, B, C, D untuk mengatasi masalah yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Itu perkenalkan penelitian. Nah, kalau berdasarkan strukturnya, maka semakin ke ujung pendahuluan itu dia semakin spesifik. Nah, hindari pendahuluan, maksud kami pendahuluan yang berupaya menyampaikan bahwa penelitian saya ini bagus dengan cara menyalahkan penelitian lain. Misalnya peneliti HPT bilang
biopestisida itu lebih baik karena ramah lingkungan. Lalu dia bilang pestisida kimia tidak baik karena merusak lingkungan, menyebabkan cemaran dan residu pada bahan makanan. Tidak perlu. Karena Anda tidak sedang meneliti biopestisida kimia, Anda sedang meneliti biopestisida. Anda tidak meneliti pestisida kimia, Anda sedang meneliti biopestisida. Jadi, fokus saja apa yang menarik di biopestisida itu. Pendahuluan yang tidak bagus juga yang terlalu umum, bertele-tele, tidak spesifik, kemana-mana. Apalagi kalau dia miskin pustaka. Ada juga pendahuluan yang menyitir pustaka tahun 1968, padahal sekarang sudah tahun 2020. Nah, ini tidak boleh. Ini contoh pendahuluan yang terlalu umum, tidak spesifik, dan ada dijumpai di mana saja. Untuk pendahuluan seperti ini, bisa kita sebut sebagai awalan sejuta umat. Nah, ini karena tulisan seperti ini, padi merupakan salah satu sumber pangan yang penting bagi manusia dan seterusnya. Ini Anda bisa temukan di mana saja, di tulisan blog terendah sampai blog-blog umum, di koran, di mana saja. Banyak sekali orang menulis seperti ini. Jadi jangan generalis. Cara menyitirnya pun keliru. Cara penggunaan tanda bacanya juga keliru. Nah, ini kesalahan pendahuluan. Nah, yang kedua, tinjauan pustaka. Ini untuk menunjukkan kedalaman Anda terhadap landasan teori Anda melakukan penelitian ini. Jadi kedalaman landasan teori itu menunjukkan seberapa Anda memahami penelitian yang sedang Anda kaji. Maka kajian komprehensif teori-teori yang mendukung penelitian Anda ini perlu dikupas. Nah, perlu menyitir pendapat orang lain. Dengan begitu, Anda juga mengapresiasi karya orang lain. Jangan copy-paste, karena kalau copy-paste berarti kita mencuri karya orang lain. Itu tidak bermartabat. Nah, kita juga ingin menunjukkan bahwa penelitian kita ini ada hubungannya dengan penelitian sebelumnya atau kontekstual dengan kondisi kekinian. Dan seterusnya. Ada banyak sekali. Saya telah menggambarkan 8 poin tujuan tinjauan pustaka di sini. Nah, ini contoh tinjauan pustaka yang baik. Kaya pustaka, data, menyajikan data dalam bentuk kalimat yang diakhiri dengan sumber data berupa sitiran, misalnya ini. Ini adalah data. Studies shown that the diversity of mycorrhizal fungi potentially contributes to the ecosystem functioning by participating in phosphorus uptake. Jadi kemampuan mycorrhiza untuk phosphorus uptake ini adalah data yang ditulis oleh Cameron dan Federman. Mycorrhiza juga dapat membantu metabolisme nitrogen, ini ada juga dalam Cameron di tahun yang berbeda, dan menyimpan karbon, ditulis oleh Moore tahun 2015, dan perannya pada plant community as a determining factor that influence AMF diversity, yang ditulis oleh Burroughs dan Fleger. Nah, inilah contoh daftar tinjauan pustaka yang memenuhi kaidah kaya pustaka. Ini contoh tinjauan pustaka dalam bahasa Indonesia. Dalam satu kalimat sedikit ini ada banyak sekali pustaka yang disitir. Nah, ada yang wajib disitir, ada yang tidak boleh. Nah, yang wajib itu adalah jurnal, itu harus 70%, buku, dan laporan bereputasi online dan cetak. Tidak boleh menyitir dari sumber ilmiah berbasis blog seperti WordPress, Blogspot, dan blog-blog lainnya, dan sumber ilmiah populer seperti majalah ilmiah, buku populer, science fiction, dan lain-lain. Nah, tinjauan pustaka itu wajib mencantumkan sumber pustakanya, dan kita tidak mengcopy atau menyalin, tetapi menulis, tapi tetap mencantumkan sumber rujukan pustakanya. Contoh tinjauan pustaka yang miskin pustaka seperti ini. Jadi ada banyak data di dalam sini, lalu misalnya hanya ada 2 pustaka dalam satu paragraf. Ini juga ada banyak data di sini, lalu hanya ada 2 pustaka. Ya, apakah selalu harus banyak pustaka? Ya, namanya juga tinjauan pustaka. Kalau pembahasan, Anda boleh menggunakan kalimat Anda sendiri. Kalau tinjauan pustaka, semakin dia kaya pustaka, semakin baik. Dalam tinjauan pustaka, itu tidak boleh ada plagiat atau copy-paste. Nah, makanya kita perlu parafrase atau mengubah kalimat aslinya, lalu kita sadur ke kalimat kita sendiri. Contohnya,
Internet mampu membawa orang ke tempat yang belum pernah mereka bisa kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Nah, kalau ini tidak boleh kita copy paste kalimat ini langsung pindah ke skripsi. Tapi kita parafrase dulu, bepergian ke suatu destinasi yang belum pernah dikunjungi, bahkan ke planet lain, menjadi sangat memungkinkan melalui informasi di internet. Lalu cantumkan sumbernya, Kisnawati 2000. Secanggih apapun Anda copy paste, software juga terus berkembang, olehnya tidak perlu lagi copy paste karena akan terdeteksi. Lagi pula copy paste itu adalah perbuatan tidak terpuji karena kita mencuri karya orang lain. Bayangkan Anda menanam mangga dari kecil, Anda pelihara dari bibit, tumbuh besar, diberi pupuk, dipelihara, dijaga, lalu berbuah manis, pas mau panen, buahnya hilang dicuri orang. Nah, begitu perasaan orang yang dicuri tulisannya tapi tidak dihargai. Nah, ini perbuatan tidak terpuji. Masuk ke section metode, bagian metode, bab metode, yaitu kita ingin menyajikan justifikasi desain eksperimental, boleh bersifat hasil survei, boleh bersifat hasil eksperimen atau percobaan, rancangan percobaan. Dia harus detail dan dapat diulangi oleh peneliti lain kalau peneliti lain membaca penelitian itu, metode Anda, lalu kemudian dia berusaha untuk menirunya. Nah, biasanya metode itu terdiri atas di mana dilakukan, di mana sampelnya diambil, di mana tempatnya, di mana laboratorium di pengelolaan kegiatannya, apa bahan-bahan yang digunakan, apa alat yang digunakan, bagaimana proses penelitiannya, jika menggunakan analisis kalkulatif, maka sertakan rumusnya dan sumber rumus itu dari mana, lalu kemudian jika Anda menggunakan peralatan, cantumkan nama dan nomor seri peralatannya. Jika Anda menggunakan software, cantumkan di mana software itu bisa diperoleh. Nah, bagian bab hasil itu merepresentasikan temuan Anda. Jadi dia harus meaningful secara statistik, stylenya jelas, singkat, dan enak dilihat. Kemudian selektif, tidak perlu disajikan semua data kalau tidak bagus. Pilih data yang bagus, sajikan data yang menarik. Jangan mengulas metode pada hasil dan pembahasan, jangan mengulang data, grafik, dan tabel pada satu data yang sama. Nah, apa perbedaan data yang disajikan dalam bentuk gambar dan tabel? Kapan menggunakan tabel? Tabel ini digunakan kalau kita menyajikan angka-angka khusus, misalnya tabel CD ragam, tabel rata-rata, tabel hasil perlakuan dan pengaruh perlakuan, hasil pemodelan, koefisien, menjelaskan nama variabel. Kapan menggunakan gambar atau grafik? Kalau banyak angka, kalau ada perbandingan, ada tren, ada konfigurasi fisik, peta. Kapan menggunakan teks? Kalau ada kejadian tunggal dari suatu nilai. Ini contoh tabel, keterangan nama tabel ada di atas, keterangan tabel selalu ada di bawah. Itu harus diingat. Nama tabel ada di atas, keterangan tabel ada di bawah. Berbeda dengan grafik. Nama grafik ada di bawah gambar, keterangan tak grafik ada di bawah gambar. Gini juga kalau menggunakan gambar laboratorium, gambarnya ada di bawah, keterangannya ada di bawah. Kalau Anda ingin menunjukkan hal yang spesifik pada suatu gambar, beli tanda panah seperti ini. Keterangan gambar juga ada di bawah. Yang pembahasan. Ini juga wajib kaya citasi karena Anda membandingkan temuan Anda dengan temuan orang lain. Jadi kita menampilkan ringkasan hasil, memberikan komentar pada hasil sesuai dengan hipotesis, menghubungkan hasil dengan penelitian terdahulu, menjelaskan hasil yang diperoleh, membuat generalisasi yang diperoleh, memberikan rekomendasi. Dan tadi itu wajib kayak pustaka. Contoh awal pembahasan seperti ini. Penelitian ini secara jelas menggambarkan bahwa transformasi hutan hujan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet yang dikelola secara intensif tidak mengakibatkan hilangnya spesies jamur tanah secara drastis. Hanya terdapat perbedaan marginal antara sistem penanggulangan lahan yang terdeteksi, dan seterusnya. Jadi kita antar mulai dari hal umum tentang temuan kita dan masuk ke hal yang spesifik.
Kayak sitasi. Jadi ketika kita mencocokkan hasil penelitian kita atau membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu, maka sumber penelitian terdahulu itu harus diacu dalam bentuk sitasi. Angka-angka ini adalah angka-angka sitasi. Ini contoh lain dari pembahasan. Ini juga pembahasan. Nah, ini adalah contoh pembahasan yang miskin pustaka karena dia membandingkan berdasarkan informasi yang dia tahu. Tidak ada informasi pembanding tekstual dalam bentuk sitasi. Kesimpulan ini merupakan generalisasi dari hasil penelitian, kemudian ditulis secara sederhana. Kalau terdapat 3 tujuan penelitian, bisa jadi kesimpulannya juga 3. Kesimpulan menjawab masalah dan hipotesis. Kesimpulan ditulis padat, singkat, jelas, bisa berbentuk uraian paragraf, bisa berbentuk butir-butir nomor. Nah, daftar pustaka, ini sumber pustakanya harus 80% dari jurnal ilmiah sebagai sumber pustaka. 20% sisanya boleh dari buku dan monografi ilmiah. Nah, tidak boleh bersumber dari website non-jurnal seperti blog, tidak boleh bersumber dari tulisan ilmiah populer dan science fiction. Ini contoh daftar pustaka dari jurnal. Kita punya metode dan style sendiri. Ini harus diperhatikan ketika Anda menulis skripsi di Fakultas Pertanian Unpad. Ini contoh daftar pustaka dari buku. Ini contoh daftar pustaka dari proceeding kumpulan seminar. Nah, sekarang masuk ke tips menulis skripsi. Tips pertama sebelum menulis skripsi. Yang pertama, buat rencana. Kapan mau selesai? Apa topiknya? Siapa pembimbingnya? Bagaimana melakukannya? Bertanya ke siapa kalau ada masalah? Siapa yang tahu tentang topik ini? Siapa yang sudah pernah penelitian ini? Buat list, buat tabel rencana. Saya mau selesai 4 tahun. Berarti semester 6 saya sudah harus mulai masuk lab, mulai persiapkan penelitian, mulai konsultasi dengan pembimbing. Semester 7 sudah bisa dimulai. Semester 7 kalau sudah seminar proposal bisa, sebelum seminar proposal Anda sudah bisa melakukan beberapa uji pendahuluan. Ketika seminar proposal Anda sudah tahu apa yang Anda ingin lakukan. Yang kedua, pilih judul dan tujuan penelitian yang Anda suka. Dan tentu saja itu marketable. Artinya, hasil riset Anda terpakai kalau Anda lulus. Jadi, gunakanlah judul penelitian, carilah judul yang bagus, yang hasil penelitiannya membantu Anda untuk mencari kerja. Pilih dosen pembimbing yang membantu Anda selesai tepat waktu dan mudah berkomunikasi. Tunjukkan ke pembimbing bahwa kamu serius dengan etika dan norma kesopanan. Nah, ini tips menarik. Cari tahu karya ilmiah dosen pembimbingmu, print, bawa ketika kamu bimbingan, untuk menunjukkan bahwa kamu telah membaca hasilnya. Lalu dari sini, secara emosional akan terbangun hubungan yang baik dengan dosennya sebagai bimbingan dan pembimbing. Dengan begitu, Anda tidak punya masalah dalam hal komunikasi jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan ke dosennya. 6. Rajin ikut seminar, skripsi, rajin ikut wisuda, rajin ikut nikahan teman yang sudah lulus misalnya, supaya Anda termotivasi. Kapan saya skripsi, kapan saya wisuda, kapan saya nikah. Ya. Kurangi waktu bermain, main game, nongkrong, jalan-jalan, fokus ke skripsi. Jangan jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, skripsinya tidak jadi. Atau kunang-kunang, kuliah senang-senang, akhirnya tidak ke lab, tidak jadi skripsinya. Atau kupu-kupu, kuliah pulang, akhirnya tidak jadi juga skripsinya. Yang ke-8, berupayalah betah di lab atau cari lingkungan yang bisa menyemangatimu untuk selalu produktif bekerja untuk menyelesaikan penelitiannya supaya cepat lulus. Yang ke-9, ini penting sekali. Walaupun dosen pembimbingnya baik, Anda tidak punya masalah, telepon orang tua atau keluarga, minta doa restu mereka supaya Anda
didoakan cepat lulus sesuai tepat waktu lulusnya. Dan tentu saja Anda juga harus beribadah dan berdoa dan terus berusaha sendiri. Tips yang kedua, gunakan Google Scholar untuk mencari pustaka mutakhir. Banyak sekali skripsi hasil saduran, copy paste. Ini tidak dibenarkan. Kesalahan mahasiswa sebagian besar adalah membuat skripsi dengan melihat skripsi. Nah, ini salah besar. Nah, saya akan menunjukkan Anda cara mencari acuan pustaka untuk memudahkan Anda menulis dengan sumber pustaka yang mutakhir. Saya akan masuk ke Google Scholar. Ini adalah Google Scholar. Jangan mencari di Google murni yang seperti ini. Ini beda ya. Pilih Google Scholar atau Google Cendekia. Misalnya Anda ingin mencari pupuk hayati pada bawang. Anda googling. Ini adalah kumpulan tulisan yang banyak sekali tentang pupuk hayati. Anda bisa membatasi tahun terbitnya dengan mengklik custom rank ini. Lalu batasi tahun 2015 sampai tahun 2020. Lalu search. Nah, tulisan yang muncul ini hanya tahun 2015 ke tahun 2020. Misalnya Anda mau lihat ini. Klik kanan, lihat. Jurnalnya agak lama terbuka. Misalnya ini, kita klik kanan, kita lihat. Nah, ini dia jurnalnya. Ini dia. Anda tidak perlu membaca ini secara keseluruhan. Lihat judulnya, apakah sesuai dengan kebutuhan Anda? Adakah informasi yang Anda cari dengan melihat judulnya? Lihat hasilnya. Kalau hasilnya sesuai dengan informasi yang Anda ingin sitir, lihat hasilnya dari abstrak ini saja. Jadi Anda tidak perlu membaca jurnal terlalu banyak. Lalu inilah yang dijadikan sumber acuan untuk disitir. Oke, lalu kembali lagi ke sini. Dengan begitu Anda bisa mencari pustaka sebanyak mungkin. Nah, selanjutnya adalah menggunakan reference manager. Dalam hal ini Mendeley untuk menulis. Kenapa kita butuh reference manager? Untuk mempermudah sitasi, untuk akurasi sitasi, untuk akurasi daftar pustaka, untuk menyimpan kumpulan jurnal. Ini banyak sekali jenis reference manager. Ada yang bayar, ada gratis. Saya lebih memilih Mendeley dan Zotero. Saya familiar menggunakan ini. Nah, kita masuk secara praktis sekarang bagaimana cara menginstal, memperoleh Mendeley-nya. Saya masuk lagi ke Google. Anda klik tulis Mendeley ini. Enter. Ini adalah Mendeley. Saya masuk ke Mendeley. Nah, Anda harus membuat akun dulu dengan create account di sini seperti bikin email. Kalau Anda belum punya akun di Mendeley. Nah, kalau Anda sudah punya akun, Anda tinggal sign in. Nah, sebelum sign in, Anda harus mendownload dulu Mendeley Desktop. Klik download yang tadi itu. Nah, ini klik Mendeley Desktop for Windows kalau Anda menggunakan Windows, for Mac kalau Anda menggunakan Macintosh. Setelah di-download, lalu di-install, hasil installannya seperti ini. Ini adalah, ini adalah Mendeley. Saya keluar dulu dari sini. Nah, ini adalah Mendeley Desktop saya yang sudah terinstall. Ada beberapa folder di dalamnya. Folder ini saya spesifikkan berdasarkan namanya. Lalu kemudian saya isi metadata file jurnal di sini. Nah, penting juga kita menginstal web importer untuk memanggil Mendeley, untuk menyimpan database Mendeley
berdasarkan browser yang kita buka. Caranya masuk ke web importer, lalu find out more. Nah, apakah Anda menggunakan apa? Kalau Anda menggunakan Safari, maka Anda harus add to Mendeley, harus Anda install web importernya ini. Kalau Anda menggunakan Chrome, misalnya seperti ini, maka saya pindah dulu datanya. Kalau Anda menginstalnya di Chrome, maka klik ini Get Web Importer for Chrome atau Mozilla. Anda klik ini lalu install, setelah terinstall akan muncul icon seperti ini. Tadi. Nah, berarti Mendeley Anda sudah terinstall di web dan sudah punya desktop seperti ini. Satu langkah lagi dari desktop ini Anda harus menginstal plugin di dalam Microsoft Word. Caranya, klik Tools, lalu install MS Word plugin. Karena saya sudah menginstal, maka tulisannya di sini uninstall. Nanti kalau dia sudah terinstall di dalam Microsoft Word, di kolom reference ini Microsoft Word, di kolom reference nanti akan muncul Mendeley seperti ini. Insert citation, merge citation, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke Mendeley menggunakan web browser. Nah, kita sudah punya web importer data Mendeley pada Chrome. Saya akan buka Google Scholar di sini. Scholar, itu Google Scholar, atau Google Cendekia jika Anda menggunakan bahasa Indonesia. Lalu saya cari informasi tentang pupuk hayati pada bawang, misalnya. Saya batasi tahun 2015 sampai 2020. Search. Misalnya saya mau ambil ini. Saya klik kanan. Nah, misalnya data ini ingin saya simpan di Mendeley. Misalnya ada informasi yang setuju mendukung skripsi saya di abstrak ini, atau Anda bisa membaca full text-nya di sini. Oh, ini adalah salah satu referensi rujukan saya, itu kesimpulan Anda Pak. Cara menyimpannya adalah klik icon ini, Mendeley ini, sebelah kanan berwarna merah. Lalu pilih masukkan ke dalam folder mana di Mendeley desktop Anda. Saya masukkan misalnya ke folder latihan, lalu saya klik add. Ini akan menyimpan di dalam desktop Mendeley Anda. Sambil ini sudah tersimpan, misalnya saya ingin cari lagi informasi tentang aplikasi Mycorrhiza pada bawang. Nah, ini misalnya selalu cari jurnal, ini adalah artikel tesis atau skripsi. Ini adalah jurnal. Ingat tadi kita butuh 70% dari sumber jurnal. Ini adalah jurnal. Misalnya kita ambil ini. Saya klik kanan. Lalu saya simpan lagi ke Mendeley seperti ini. Lalu saya add ke latihan juga. Saya mau cari lagi informasi tentang Mycorrhiza tapi bahasa Inggris. Tapi pada aspek keragamannya. Diversity of Mycorrhiza on shallot. Nah, ini adalah contoh tulisannya. Tapi ini ResearchGate, dia tidak langsung merujuk ke jurnalnya. Kita cari misalnya ini. Misalnya anggap saja itu tulisan yang sesuai kebutuhan kita. Kita buka.
Ini jurnalnya MDPI. Kita simpan lagi ke Mendeley, klik kanan ini, Mendeley. Masuk ke latihan, lalu centang jurnal yang dituju, klik Add pada folder latihan. Kita tunggu sampai tersimpan. Nah, setelah tersimpan, kita masuk kembali ke Mendeley Desktop yang tadi sudah diinstal. Untuk mensinkronkan data pada website Anda harus mensinkronisasi ini dengan cara mengklik Sync. Nih, Sync. Supaya data yang Anda simpan tadi di website Mendeley Anda itu muncul di sini. Nah, ini dia sudah muncul semuanya. Sehingga ketika Anda menulis offline, Anda bisa memanggil tulisan-tulisan ini. Oke, kita akan masuk ke contoh tulisan yang menggunakan Reference Manager Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Ini adalah contoh tulisan yang akan kita pakai. Mycorrhiza berasal dari kata myx. Nah, biasanya skripsinya seperti ini. Cuma di sini saja ada citasinya. Ini contoh pendahuluan yang tidak bagus. Karena di dalam sini ada banyak informasi yang berupa data. Skripsinya mesti dirubah seperti ini. Jadi mycorrhiza berasal dari kata myx yang berarti akar. Nah, ini adalah data karena ada peneliti sebelumnya yang telah menghasilkan riset ini. Ini kita sitir. Nah, caranya kita hapus dulu tulisan citasi ini. Tadi bayangkan ini ya. Dari satu citasi dalam satu paragraf menjadi 4 citasi dalam satu paragraf. Nah, kita cari. Tadi kita sudah menyimpan beberapa data jurnal yang akan kita sitir dalam desktop Mendeley kita. Saya hapus tulisan-tulis citasi merah ini. Lalu caranya insert citation. Kita menggunakan metode Elsevier. Maaf, saya ulang. Ini tadi saya memberi citasi di sini. Saya tulis insert citation. Misalnya tadi kita sudah baca dari jurnal ini. Oh, ini misalnya ini yang menjelaskan tentang mycorrhiza itu adalah akar yang bersimbiosis dengan jamur. Atau kita dapat lain misalnya tulisannya Smith yang menjelaskan mycorrhiza adalah akar yang bersimbiosis dengan jamur tanah. Lalu itu kita pilih, kita cari tulisannya Smith, caranya insert yang sudah kita simpan tadi. Ini insert citation, klik Smith, tulis Smith, cari dia misalnya ini. Nah, lalu kita OK. Nah, Smith et al. Sudah ada di sini. Lalu lihat informasi selanjutnya. Mycorrhiza juga dikenal sebagai cendawan tanah, habitatnya berada dalam tanah dekat dengan area perakaran tanaman. Bagaimana caranya cari pernyataan yang sesuai dengan kalimat Anda? Anggap ini adalah kalimat yang Anda buat sendiri, lalu Anda ingin mencari acuan citasinya. Nah, coba perhatikan konteksnya. Mycorrhiza juga dikenal sebagai cendawan tanah karena habitatnya berada di tanah. Kembali lagi ke Google Scholar tadi. Google Scholar, lalu cari Mycorrhiza in rhizosphere. Misalnya 3 jenis tanah reserve tanah pisang. Misalnya anggap saja kita dapat informasinya dari sini. Walaupun ini tidak sesuai betul, anggaplah ini setelah kita lihat jurnalnya. Anggaplah itu jurnal yang mendukung pernyataan kalimat ini tadi. Nah, kita dapat jurnalnya.
Kita dapat jurnalnya. Ini jurnalnya. Sama kayak tadi, kita melakukan pengecekan dari judul dan abstrak. Kita masuk ke judul. Ini agak lama. Lalu sama kayak tadi. Ini websitenya bermasalah. Sama kayak tadi, kita klik Mendeley icon, lalu add ke folder yang sudah kita simpan. Sudah kita pilih. Lalu kita masukkan di sini. Lalu jangan lupa setelah menambahkan tulisan selalu sinkronisasi. Sync. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Tinggal kita panggil yang sudah kita cari tadi. Caranya klik Insert or Edit Citation. Misalnya tadi tulisannya adalah dari William. Lalu kemudian ada Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur di enter? Padahal di sini mestinya ada 2 tinjauan pustaka. Jatuhkan kursor Anda di sini, lalu ketik edit or edit citation. Ini insert or. Tinggal tambahkan saja di situ. Misalnya Manuel Nicholas ini. Tambah lagi misalnya. Jadi tidak ada 2 pustaka. Di sini lagi, Mycorrhiza arbuscula dapat membantu tanaman jadi tidak rentan terhadap serangan patogen. Nah, cari lagi informasi tentang Mycorrhiza melindungi tanaman dari patogen. Misalnya, tulis ini. Mycorrhiza protect the plant against pathogen. Nah, Anda bisa juga menggunakan bahasa Indonesia mencari. Kalau pakai bahasa Inggris jauh lebih banyak. Nah, mycorrhizal induced protection against pathogen. Nah, ini sama persis seperti yang kita cari. Ingat, baca jurnalnya, lihat judulnya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Baca abstraknya. Apakah data yang dia sampaikan ini betul untuk menunjang kalimat Anda? Jika iya, simpan di Mendeley lagi. Klik web importernya. Lalu centang nama jurnalnya sesuai ini tadi. Lalu add atau tambahkan ke folder yang sudah Anda pilih. Latihan. Add. Nah, setelah itu, jangan lupa sinkronisasi Mendeley-nya supaya yang tadi ditambahkan muncul di desktop, sehingga ketika Anda menulis offline, Anda bisa memanggil pustaka ini. Nah, ini dia muncul yang baru. Lalu kita panggil di dalam tulisan kita tadi. Ini tadi kita butuh di sini. Misalnya ada, kita klik Insert Citation. Mora Romero. Ini kita oke. Kalau misalnya ada 2 orang yang sudah kita dapat di situ, kita bisa tambahkan lagi insert citation Mora Romero. Misalnya saya cuma acak saja. Bisakah 5 citasi, Pak? Bisa. Misalnya ini dan seterusnya. Nah, kita sudah punya daftar pustaka, citasi yang banyak. Nah, ini dilakukan hal yang sama ke bawah. Bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis? Misalnya ini saya hapus. Gimana cara kita memanggil daftar pustaka yang sudah kita isi berdasarkan citasi ini? Kita ketik di sini misalnya daftar pustaka.
daftar pustaka, lalu di sini kita kembali taruh kursornya di sini, lalu kemudian klik reference kembali. Ini ada tulisan insert bibliografi, tinggal diketik, diklik, maka semua pustaka yang Anda acu itu otomatis tertulis di sini. Anda tidak perlu mengetik itu lagi. Jadi begitu Anda melakukan, kalau ada penambahan citasi, apakah daftar pustakanya juga tertambah otomatis? Iya. Contoh kita tambah citasi di sini, citasi sembarangan saja. Misalnya Smith lagi, misalnya Jan ini. Oke. Ini Scoots et al 2000 titik. Tuh, otomatis muncul Scoots-nya di bagian bawah. Sesuai abjad. Kalau kita mau merubah style citasi, kita bisa ganti-ganti di sini. Ini ada style. Ini ada style citasi. Misalnya kita pakai metode apa? Ini otomatis berubah. Kita pakai IEEE. Berubah otomatis juga di sini. Nah, mudah sekali. Kita kembali ke untuk yang paling dekat dengan model style Fakultas Pertanian Unpad itu kita menggunakan metode Elsevier Harvard with Title ini. Bagaimana caranya kalau dia belum ada? Bagaimana cara menambahkan citasi? Gampang sekali. Klik citasi ini, kemudian klik More Style. Nah, cari di sini. Kalau tidak ada di list ini, klik Get More Style. Lalu kemudian ketik yang Anda cari. Misalnya Elsevier Harvard with Titles. Ini dia. Kalau dia belum terinstall seperti ini, lalu klik install. Nah, karena sudah terinstall di saya, ini ada saya tulis install, lalu klik. Setelah diinstall, klik use this style atau gunakan style ini. Oke, saya tidak klik karena saya sudah menggunakannya. Oke. Ini contoh dari penggunaan citasi dan reference bibliografi otomatis menggunakan Mendeley. Apa kelebihannya? Kita selalu terbiasa mengkonfirmasi apakah betul pernyataan ini ditulis oleh ini, karena tadi kita mencari secara manual sumber publikasinya. Kita baca satu persatu apakah sesuai dengan tujuannya, apakah sesuai dengan kebutuhan data yang kita cari. Kita baca satu persatu judul, ringkasannya, judul, ringkasan. Kalau sudah sesuai, baru kita simpan di Mendeley. Dengan cara diklik, setelah semuanya disimpan di Mendeley, kita balik ke Mendeley. Jangan lupa mensinkronisasi dengan mengklik sync ini. Setelah di-sync, kembali ke Word, panggil satu persatu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, mungkin ada pekerjaan kecil untuk mengedit ini kalau ini tidak sesuai, tetapi kita juga bisa mengedit model ini. Misalnya, kita mau rubah di sini dalam kurung, tutup kurung. Oh, di sini bukan titik, tapi titik 2. Oh, nama belakangnya ada di depan, nama depannya, dan sebaliknya. Kita bisa masuk ke Mendeley CSL Editor by Example. Kita bisa menggunakan editor CSL ini, punya Mendeley. Kita bisa cari by Example. Kemudian pilih yang paling dekat dengan cara citasi yang diinginkan. Style dan citasi dan style daftar pustakanya. Misalnya di sini ada salah satu yang diinginkan. Misalnya ini, kita klik ini edit, lalu kita lakukan pengeditan dengan menambah. Ini masih loading. Dengan cara menambahkan titik, menghilangkan tanda tanya, mengganti simbol dan menjadi kata dan,
mengganti add all menjadi tulisan DKK, itu semuanya bisa kita lakukan editing CSL di sini. Nah, untuk membahas ini lebih jauh, saya akan sajikan pada video yang lainnya. Kita kembali lagi ke Mendeley. Nah, setelah semuanya ini tersimpan, kita bisa memastikan semua sitasi yang ada di sini itu akan muncul di sini, dan semua daftar pustaka yang ada di sini pasti ada sitasinya di sini. Ya. Oke, demikian latihan kita pada hari ini. Nah, ini beberapa style-style yang Anda bisa lihat sebelum kita akhiri. Popular style yang digunakan, APA, ini IEEE, ini Harvard. Anda bisa bedakan gayanya dengan style kita. Saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui email, WhatsApp pribadi saya, atau di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.